Hikmat. Hari ini kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol lagi sama Pak Budi Hikmat selaku Chief Economist dari Bahana TCW Investment Management. Dan hari ini kita bakal bahas topik yang sangat menarik, yaitu adalah investasi anti resesi. Emangnya ada ya? Banyak orang yang bertanya-tanya, emang investasi ada nggak sih yang anti resesi, yang nilainya naik terus, bahkan lebih diuntungkan ketika terjadinya resesi atau kenaikan suku bunga. Nah, hari ini kita bakal tanya-tanya sama Pak Budi, ya kita bakal ngobrol banyak banget sama Pak Budi, karena Pak Budi pelaku pasar aslinya, jadi pasti lebih tahu kondisi di pasar ya Pak ya. Nah, Pak Budi, boleh nggak diceritain dulu ke kita, investasi anti resesi ini kan orang taunya pasar uang kali ya. Boleh nggak dijelasin ke kita, pasar uang itu apa dan kenapa dia nilainya cenderung terus naik, Pak? Oke, jadi pasar uang memang paling defensif, dalam artian dia itu lebih ditunjukkan untuk pengamanan, liquidity, dan seringkali dalam kenyataan itu buat temporary, buat rebalancing. Kalau cuan bisa dipindahkan dulu, diinapkan dulu. Di cash dulu ya, dijadiin cash. Jadi penting. Jadi market itu tidak suka sebetulnya kalau resesi itu lebih mengamankan diri, boleh dibilang ke SBN. Tapi kalau stagflasi, stuck itu berarti ekonomi nggak bergerak, nggak bagus bagi saham. Inflation nggak bagus bagi yang namanya SBN. Jadi orang menginap lebih baik di liquidity. Oh, gitu. Jadi ke pasar uang dulu. Iya, tapi bagi Indonesia, bagi beberapa tempat kan resesi anyway, apapun mengamankan diri itu jauh lebih penting. Pola umumnya adalah komposisinya biasanya terdiri dari reksadana pasar uang itu di deposito perbankan. Di berbagai negara ada yang bisa akses ke central banknya lewat repo market atau surat obligasi korporasi tapi tenornya di bawah 1 tahun bisa di sana gitu. Jadi nanti tergantung racikan, misalnya kalau Bahana pengennya low volatility, even kita juga coba mengurangi yang namanya obligasi korporasi walaupun dia pendek, ada juga elemen volatility-nya. Tapi anyway, yang namanya pasar uang selalu lebih stabil gitu ya, walaupun untuk kasus Indonesia kita bisa bahas misalnya saham itu seperti iman turun naik tapi trennya positif gitu. Silakan, tapi for obvious reason kalau ada resesi justru lebih baik. Jadi ini kelincahan untuk melakukan aset rebalancing, ya kita harus punya ventilasinya, wadahnya, dan tadi reksadana pasar uang itu penting bagi yang udah invest lama cuan gitu. Don't take unnecessary risk, don't push your luck, ya pindahkan dulu lah misalnya gitu loh. Diparkir dulu Pak ya, kalau bahasa ininya ya, diparkirin dulu ke pasar uang. Nah, kalau boleh kita ambil kesimpulan, sebenarnya risikonya juga cenderung rendah ya Pak ya. Betul. Bener ya. Ada nggak sih Pak mungkin risikonya, karena risikonya rendah, tapi ada nggak risiko sebenarnya di pasar uang? Pasar uang tuh sekali lagi ya, jadi sebetulnya ada baiknya nggak terlalu disebut buat investasi ya itu Mah ya. Kalau investasi itu ada yang tumbuh gitu, walaupun di pasar uang tetap misalnya itu di deposito kita harus lihat apakah dia bisa mengalahkan inflasi atau tidak ya. Tapi umumnya par lah gitu ya, jadi on par. Jadi, nah risikonya tentunya kalau ditaruh di bank ada risikonya kalau bank itu tutup dan lain-lain. Tapi di Bahana kita punya cara scoring untuk bank dan lain-lain. Kita punya suatu sistem, bahkan bidding proses pun berapa setiap pagi ya. Jadi kita nggak usah call bank, justru bank yang masukin di sistem bidding itu siapa yang dapat. Bahana kebetulan pengelola money market fund lumayan besar, otot kita cukup besar. Jadi sebetulnya bagi para investor daripada sibuk shopping around, pindah ke bank-bank, udahlah bisa lewat fund yang dikelola ya. Gitu. Jadi di sana malah tim kita yang bekerja mencari bank yang terbaik dan risikonya juga bisa boleh dibilang diterima lah gitu. Bahkan risikonya makin kecil gitu Pak ya. Nah Pak Budi, boleh nggak diceritain, kan kalau kita lihat memang kenaikan suku bunga ini kayaknya sudah mau selesai gitu ya. Prospeknya gimana ke depannya untuk pasar uang? Untuk pasar uang bagus itu dalam artian kayak saya misalnya ya. Misalnya akan butuh uang ke depan gitu ya, dan cukup. Tetap akan taruh di pasar uang misalnya. Pasti. Ya pasar uang itu adalah kita itu lebih ambil certainty-nya lah. Ya, jadi selalu ada
ada suatu wadah lah boleh dibilang ya yang harus kita siapkan ya. Jadi itu kembali dalam pelaksanaannya akan kembali ke pihak masing-masing, tapi memiliki kelengkapan aset itu penting, di mana pasar uang itu adalah suatu yang paling pas buat ngamanin diri, nanti bisa switching, pindah gitu ya ke aset yang lain ketika timingnya sudah cukup bagus gitu. Jadi saya selalu melihat pasar uang itu sangat penting di dalam alokasi aset ya yang komprehensif. Kita harus punya, bahkan kita juga punya syariahnya ya, bagi yang tematik, bagi yang faith based investing kita juga ada gitu loh. I see, thank you banget Pak Budi. Kalau untuk strategi pemilihan dari deposito ataupun dari obligasinya, boleh ceritain ada, Pak? Ada. Gimana jadi tuh? Kita melihat bank ini harus sehat atau tidak. Yes, bank ini pertama. Apakah mereka itu misalnya apakah kecukupan modal, kualitas dari aset mereka, NPL-nya, dan yang paling penting sebetulnya di bank itu pun kita ada limitnya. Jangan don't put all your eggs in a basket, itu juga kita lakukan ya. Jadi prosesnya itu harus imbang lah antara ini misalnya ada bank yang dia dapat kucuran dari pemerintah gede, itu biasanya suku bunganya nanti akan nggak bagus ya. Kita harus memikirkan yang lain. Itu tim kita sudah antisipasi ya. Jadi beberapa hal seperti itu. Nah, pasar uang juga sering memasukkan juga adalah SBN atau obligasi negara yang tenornya di bawah 1 tahun. Tentunya kita lihat yield pick up istilahnya, berapa sih bedanya dan dia akan volatile atau tidak, itu kita bisa masukkan. Tapi to ensure less volatility biasanya di deposito akan cukup banyak itu loh. Deposito akan lebih banyak ya. Ada obligasi korporasi nggak Pak kira-kira di dalamnya? Bisa kita masukkan, kita coba lihat, tapi kan berapa perbedaannya nih gitu ya. Berapa perbedaan, apakah kita butuh, selalu ada trade off antara kita mau stability dengan return yang lebih tinggi tapi ada volatility. Jadi approach-nya itu adalah risk adjusted return yang sudah bisa mengkompensasi volatility. Ya itu ada caranya gitu loh. Ada caranya, dan itu sudah dikelola oleh Bahana secara profesional ya Pak ya. Jadi kita sebagai investor juga nggak khawatir tiba-tiba anjlok gitu kan, nggak mungkin ya, karena pasar uang lebih cenderung stabil. Dan strategi ini juga yang diterapkan ke fund yang ada di Sinarmas MSIG Life ya Pak ya. Betul sekali. Nah Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah, Sinarmas MSIG Life bekerja sama dengan Bahana TCW untuk mengelola salah satu fundnya yang berbentuk pasar uang, namanya Excelling Cash Fund ya. Jadi tadi udah dijelasin sama Pak Budi tentang strateginya, prospeknya gimana ke depannya. Dan kalau kita mau cek ya Bapak Ibu, kalau mau cek langsung kinerja dari Excelling Cash Fund, bisa banget langsung download Vega by Sinarmas MSIG Life. Bisa di-download di App Store ataupun di Google Play Store juga, atau bisa juga scan barcode yang ada di samping saya. Nah mungkin Pak Budi menutup episode 4 kita hari ini, ada closing statement nggak nih dari Pak Budi? Oke, kita perlu sekali menyiapkan berbagai jenis aset. Ya, ada orang bingung kapan mau ngambil untung karena dia nggak punya rencana kapan dia mindahin. Dan wadah untuk boleh dibilang kita bisa tetap ada di market ya, sementara kita udah bisa ambil untung, itu reksadana pasar uang gitu ya. Jadi timingnya ketika, karena ini pencairan kan cepat ya. Iya betul. Pencairan cepat kan ya, itu cepat. Jadi kita harus bisa lebih cermat ya. Jadi selalu bisa kita hitunglah berapa kebutuhan kita, dan tadi reksadana pasar uang itu adalah tepat untuk mengamankan diri. Gitu. Ya, jadi ya di tengah kondisi yang mungkin nggak pasti ini Pak ya. Jadi kalau mau diparkirin, pindahin dulu ke saya sering bilang kan, investment itu ada growth, protection, distribution. Nah, buat fase distribusi, cash management itu paling bagus di reksadana pasar uang. Yes, thank you banget Pak Budi. Terima kasih banyak sudah sharing-sharing sama kita. Dari pengalaman Pak Budi luar biasa banget ya, udah dibagikan ke kita. Teman-teman di rumah juga pasti mendapatkan banyak sekali insight dari Pak Budi. Kita bakal ketemu lagi di episode lainnya. So, stay invested, stay healthy, and see you!